Bismillah kami mulai. Yang Maha Pengasih lagi lindungilah hamba-Mu ini dari segala godaan setan. Saya ni cuma pengasuh istana je, sambil mengsemaskan kursi istana. Maklumlah raja saya ni sebenarnya menjak dia kahwin baru ni, setiap hari pengasuh itu pasang rambut. Jangan saya ni tak ada punya bini, dia sampai dua kahwin saya tak boleh. Marah raja ni. Padahal saya tengah marah sebentar ni penonton kelompok raja ni kurang. Tak tahulah masalah apa. Mungkin dia nak bawa bini dah nak tendang orang kali. Proses dah dulu lah. Oh.
Memang kau ni memang nak bunuh aku. Mati kau. Mati kau. Adam. Ada pekik-pekik. Apa kabar sayang? Kabar macam baik-baik. Wah, luar biasa. Gilanya ha. Awal-awal putih-putih bergelap muka. Ramai ingat buat guli kan? Apa biasa? Apa kita ni ditugaskan tuanku membersih-bersihkan istana. Apa kau pacu keluar? Aku tak boleh keluar pula. Memang kau tu memang sundal kali ya. Aku merisau di dalam tak ada buat. Betul Adam. Sekarang kita berdua tak lain tugas kita maknanya. Kita harus hibur penonton kan? Betul, cuma yang Pak Dayang dah jam 4. Gila berat beban hidup ni. Tapi tak apa-apa. Demi kesediaan menunggu bangkit kembali. Okey. Nah, sekarang musik. Musik. Oh, musik. Musik. Tak dulu kamu tu kan macam bau ya. Astagfirullahaladzim Adam. Zaman berkembang manusia kan bergerak berkembang juga. Takkan belanja glowing. Muka sekarang dah cantik karena make up by Mizu Cosmetic. Badan putih melepak. Muka kau tu. Badan Badan kau tu putih, mulus. Ya. skincare by Everwild. Kau soal bedak, urusan kau. Aku ingin ngajak kau minum kopi. Yakin ngajak ada yang keluar. Memang selama ini Kenapa ada pukul? Lengkap lah. aku nak ngajak kau minum kopi. Sambil kita ni memandang tidak salah. Yakin nak ngajak ada yang keluar? Kuat ke modal kau? Aku nak bayar. Percuma aku. Jadi bayar penonton pun aja. Ada ini tak? Ini. Oh tadi ini mana nak dapat ni?
ajak kau minum kopi logik. Kopi logik bukan adik seperti anak lagi hype-hype. Kau tahu di mana? Di mana? Itu suka tak nyawa orang mikir kan? Dan kopi logik memang sedap memang. Ngopi ya ke? Kopi jak. Enggak lah, aku balik leten enggak makan. Kalau makan juga. Mak Dayang tahu asal siap ya duit kamu. Bawa Mak Dayang ke Sari Bento. Lainnya. Apa lagi? Kalau nak nginap ke mana? Nak nginap termasuk pandai di sini. Kita nginap dua ya, sekarang di tengah nih. Pilih ya. Ya, belah kiri ada ibis, belah kanan ada bednya. Ada dua. Ada ini enggak tahu. Tak pernah nengok kau modal. Aku ni hasil orang Moro. Aku nak bagi-bagikan apa yang kau pakai tadi tu. Oh bagi-bagikan produk dia cantik kayak Mak Dayang. Ayo puji-puji Adam ganteng dari bagi kena hadiah. Pujilah kau kita ikhlas. Kasihan lah abang Pak yang tak dapat abang mau. Ada lagi sisanya udah. Ada. Kita dibawa. Udah. Lima kali mau pecah. Berkemas Adam. Udah. Mak Dayang lah. Nah, bapaknya. Jangan lupa loh. Hah? Jangan lupa. Nanti malam. Oke. Penting ini. Jangan diaktif ya. Nyawa kau jangan diaktif. Silakan dulu para menteri BED. Kawin tahu tu. Cantik kan? Dah lama cantik kita masuk mati tu. Adam, Ya tuanku. harus ada adab dan sopan santun Adam. Terima kasih tuanku. Betul tak ni? Itu Adam. Maaf tak kabar kamu. Adam,
Ya Tuan. Sekarang Sri Baginda mau mengadakan rapat dengan para petinggi kerajaan. Gantung Tuan, mau rapat montak perlu masa saya. Tolong Adam dengarkan dengan baik-baik agar Adam tidak salah paham. Adam gagal paham. Hidup Adam, imannya gagal paham. Masa kita kawin-kawin? Ada yang kita mau sama Adam. Banyak gagal paham. Ini kita tak kawin dua, aku baru kawin. Dua kali dah merasa, saya belum sekali pun tak ada. Adam, Ya Tuan tu. bisa diam sebentar? Boleh Tuan, silakan. Baiklah, para menteri beta. Kesempatan malam hari ini sengaja beta kumpulkan semua di sini untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan beta. Ini makan gaji buta ni. Adam, Ya Tuan tu. kamu bilang diam. Maaf Tuan tu. Beta mau bersabda pri. Silakan. Hei Mamanda! Datuk Perdana Menteri, Ampun, Ibu ampun. cobalah engkau bersabda pri tentang beta punya negeri. Ampun, Ibu ampun. Adapun tuanku menanyakan perihal negeri ini akan hamba sampaikan. Harap dia ampun. Terima kasih Datuk Perdana Menteri. Adam, Adam, Adam. Oh, Siapa dekat kau? Ada ni tak puas itu. Adam, Tuanku, maaf Tuanku. Ada apa Tuanku? cobalah engkau bersabda pri tentang rakyat beta. Baiklah Tuanku. Akan saya ceritakan tentang diri Tuanku. Tapi jangan marah ya Tuanku. Silakan Adam. Tapi
yang dapat saya sampaikan tuanku. Terima kasih Adam. Tidak ada ke tuanku. Beta merasa cukup Adam. Cukup. Terima kasih. Panglima Boga, Apa tuan? cobalah kau sampaikan kabar tentang apa yang telah kau lakukan. Ampun tuan Beribu ampun. Berita gembira Sri Baginda. Dari kipas dah. Lebih dari kipas dah. Kipas tante. 3 perahu perompak yang mengganggu ketenangan rakyat di pesisir kerajaan telah dapat diusir. Sebagian anggota perompak telah binasa di kalangan prajurit yang bekerja sama bahu-membahu dengan rakyat kerajaan. Tapi yang selamat dan luka-luka berhasil melarikan diri. Sedangkan pemimpin perompak itu telah dapat hamba binasa. Panglima Boga, Apa buat? sungguh kabar yang menggembirakan beta. Engkau memang panglima kerajaan yang dapat diantar. Engkau adalah benteng pertahanan beta yang sangat hebat. Engkau berhasil membunuh kepala perompak ini. Itu merupakan suatu tanda kabar yang sangat menggembirakan. Kiranya Sri Baginda terlalu memuji hal. Ini benar adanya. Kalaulah prajurit rakyat kerajaan tidak bersatu, aku rasa tidaklah mudah untuk memusnahkan para perompak itu. Panglima Boga, persatuan dan kesatuan antara rakyat dan kerajaan memanglah sangat diperlukan. Kerajaan kita akan menjadi makmur sejahtera apabila ada persatuan dan kesatuan antara rakyat dan pemimpinnya. Tuanku, saya masuk ya. Kenapa Adam? Ada urusan penting. Adam duduk saja di situ dengarkan. Masuk ya tuanku. Duduk! Ini perintah raja. Tahu saya. Dato' Perdana Menteri, Ampun, ibu ampun. adakah hal lain yang hendak kau sampaikan kepada beta? Ampun, ibu ampun. Sementara itu, rakyat sebelah barat kerajaan dan di sebelah selatan, mereka sedang giat-giatnya membangun dari kampung menjadi kota yang sangat besar dan indah. Begitu juga hasil pertaniannya. Hasil pertaniannya luar biasa meningkat. Menurut pandangan aku, suatu saat nanti kerajaan kita akan menjadi kerajaan yang makmur dan sejahtera. Ampun. Dato' penasehat, engkau mengatakan desa sedang lagi membangun. Untuk itu, beta akan melihat apa yang engkau katakan. Esok, beta bersama dengan Panglima Boga akan meninjau secara langsung desa yang engkau sampaikan. Akan hamba persiapkan. Untuk itu, Dato' penasehat, Kaulah tuan.
selama beta tidak berada di kerajaan ini, kiranya engkau dapat memimpin kerajaan ini dibantu dengan oleh Datuk Perdana. Lalu tuanku, Kamu diam saja dulu. kamu akan selalu membimbing serta melaksanakan perintah dari Sri Baginda. Dan hamba terus mendapat dengan keinginan Baginda untuk menyaksikan langsung kegiatan rakyat dalam membangun negeri ini. Niscaya rakyat selalu bahagia. Tetapi itu semua dikarenakan hasil jerih payah mereka mendapatkan penghargaan dari Baginda yang terkenal arif dan bijaksana. Ampun, beribu-ribu ampun dari Raja yang mulia. Terima kasih, Datuk Prasen. Adinda Permaisuri yang cantik jelita, tolonglah engkau jaga putri beta, Putri Cahaya, karena ia kelak akan mewarisi tahta kerajaan ini selama beta tidak berada di kerajaan. Anggaplah dia sebagai putri kandung sendiri. Jangan khawatir, Kanda. Walaupun Putri Cahaya tidak lahir dari rahim beta sendiri, namun beta menyayangi Putri Cahaya melebihi anak kandung beta sendiri. Sungguh hati yang mulia Dinda Permaisuri. Tak salah Kakanda memilih engkau menjadi permaisuri kerajaan. Mari, ini permaisuri. Adam! Adam! Cobalah engkau panggil penari istana untuk menghibur kita di kesempatan malam hari ini. Jangan temanku. Iya, Adam. Cepat sikit, Adam! Adam ini kalau disuruh banyak kelitnya. Ampun Tuan, beribu ampun. Hamba sungguh yakin kerajaan kita akan menjadi contoh bagi kerajaan-kerajaan lain. Dan mereka semua pasti akan takut dan memuji akan kebijaksanaan dari Sri Baginda. Segala bahasa nyata, kerajaan kita akan menjadi contoh bagi mereka semua. Ampun, Tuan Putri ampun. Maaf Tuanku, penari-penari tidak siap Tuanku. Suruh masuk ke Tuanku. Silakan, suruh masuk. Adam. Daya. Adam, sebentar. Sebelum engkau menyuruh para penari-menari, Ya. tolong kau ambilkan minuman untuk para pejabat istana. Alhamdulillah, selama ini tak pernah minum. Ya Tuanku, nanti saya bawa ke lagi minum. Sila masuk istana, saya minta itu. Aku biar
masih terlena karena seni lupa ilahi. Seni itu hanya di dunia. Perintah ilahi lebih ditaati. Terima kasih para penari saya. Terpaksa pergi ke Bukit Lojek. Hujan tuan pun tak ada kita sini. Oh, kenapa helmmu tebal seperti itu Adam? Berapa dah tuan buat saya helm dia? Sudah tuan tu? Sudah Adam. Saya mau masuk. Sila Adam. Cuma satu yang aku mesti tak minum. Cuma satu je. Tak kasih tuan tu.
jadi cerita hari ini mana yang bahagia, luar biasa rasanya lah. Taman hijau, bunga bermekaran, mekar semua dari bunga sampai mana nak tak mekar ni dah pompa terus. Dah pula siane. Ya Allah, kerajaan ni majunya sekarang dah sama kayak Kota Pontianak. Oh, maju luar biasa. Di Pontianak tu jalan-jalan besar-besar, cewek-cewek yang lucu-lucu, cowok-cowoknya ganteng-ganteng, kucing-kucing melongo. Kucingnya pada minta bayar kan potong lah. Hati beta gelisah, Mak Dayang. Apa yang menyebabkan hati Tuanku Putri gelisah? Dapatkah Tuanku Putri menceritakannya kepada hamba? Siapa tahu hamba dapat mengurangi sedikit dalam hati Tuanku Putri. Mak Dayang, beta dirasuk oleh mimpi yang tak dapat untuk beta lupakan. Mimpi? Mimpi apakah Tuanku Putri?
ada yang mendengarkan saya cantik oleh budak kasih. Dengarlah hasil undangannya. Di mana ini? Nak kemana? Baiklah Madaya. Ketika beta melepas lelah di taman ini, beta dikejutkan oleh seekor naga yang tiba-tiba saja mengejar beta. Beta sangat ketakutan dan berusaha lari. Lagu yang ganas itu lalu menerkam dan membelit tubuh beta. Namun tiba-tiba saja di tangan beta genggam Sabilah keris dan beta ucapkan ke tubuh naga itu. Terjatuh ke tanah. Naga itu melihatnya. Kenapa pula? Dan beta menutup mata. Lalu Tuanku Putri. Tapi suatu beta lihat lagi. Naga itu sudah lenyap. Mana? Yang ada hanya seorang pemuda tampan. Terbaring tidak bergerak. Di hati beta timbul penyesalan. Maka kalau pemuda itu ingin angkat perempuan beta, beta usap wajahnya. Namun tiba-tiba saja mata pemuda itu terbuka perlahan lalu natap kepada beta. Ulala. Beta sangat terkejut dan beta berteriak dengan sekeras-kerasnya. Sadar dan terbangun dari tidur. Dia itu bos. Mungkinkah naga tersebut adalah jemaah Pangeran Kayangan? Benar. Ya. Beta tidak tahu Madaya. Tapi tatapan matanya Kan? sangat menggetarkan jiwa beta. Dan sampai saat ini tidak pernah hilang dari ingatan beta. Oh, legend. Kalau begitu, mana yang dapat menerka? Tentulah mimpi Tuanku Putri itu adalah mimpi yang sangat indah. Cobalah ada yang merasakan mimpi seperti itu. Lama-lama aneh. Kiranya mimpi itu dapat menjadi kenyataan Madaya. Tapi beta rasa Jangan bagi tapi jangan bagi rasa-rasa. Berkatalah dengan jujur, Sini, sesuai dengan irama hati, bahwa Tuanku Putri telah terpana asmara. Bukan tahu. Madaya. Sah dulu.
Dato' Perdana Menteri. Sekaranglah saatnya kita mengambil alih tahta kerajaan saat Sri Baginda tidak berada di istana. Hamba senantiasa menantikan titah Ratu Permaisuri. Namun, menurut pemikiran hamba, kita harus melakukan dengan tipu. Kalau tidak, kita akan mendapatkan perlawanan dari rakyat dan prajurit kerajaan. Panglima Boga bukanlah alat yang mudah. Apakah lagi saat ini dia sedang didukung oleh rakyat dan prajurit kerajaan. Bagaimana pemikiran Dato' Perdana Menteri? Kita harus menghilangkan kepercayaan rakyat dan prajurit terhadap Panglima Boga. Kita singkirkan mereka satu persatu. Maksud Dato' Perdana Menteri? Lempar batu sembunyi tangan. Kita yang melempar, Panglima Boga yang tersingkir. Inilah yang dinamakan tipu daya. Ya, tipu daya. Ratu Permaisuri. Inilah jalan yang paling tepat. Ibaratkan api makan sekam. Itu kamu. Kenapa tidak? Tapi Beta tidak menginginkan kamu lama membuat waktu. Jangan khawatir Ratu Permaisuri. Hamba pun demikian. Hamba sudah tidak sabar lagi menantikan saat di mana hamba mempersunting Putri Cahaya. Kalau begitu, kenapa tidak ada segala Dato' bertindak? Dia melaksana maksud Dato' itu. Ratu Permaisuri, apalah artinya keberhasilan kita ini jika rakyat dan prajurit kerajaan menganggap kita sebagai pemberontak dan mereka pun akan menjadi duri dan petukik. Hamba berencana tidak ada satu orang pun yang mengetahui rencana kita. Baiklah, Dato' Perdana Menteri. Tapi Beta minta jangan sampai menemui kegagalan. Jangan khawatir Ratu Permaisuri. Serahkan kepada hamba. Hamba akan susun punya sehingga tak ada satu pun yang mengetahui apa yang kita buat. Baiklah, Dato' Perdana Menteri. Kalau demikian, hamba kondisi dulu. Hamba akan menyiapkan segala sesuatu. Silakan.
brengsek itu. Barang aja, tempat makan kan lah. Agak pilih kau berdua. Dah naik yuk sekarang. Adam. Jam, apa yang diomongkan pemaisuri tadi itu? Nah, itu yang tak pernah dengan kau. Kau masuk ke dalam menteri itu, lempar batu, lempar batu, sembunyi, Tangan, nasut ni suatu. ini sama artinya. Musuh dalam sini, Benar. capek dalam tangan, bukti dalam lekatan, pagar makan tanaman. Ini yang harus kita ketahui, Madaya. Betul kata Adam. Nampaknya Perdana Menteri ini jangan kau bernafsu lah. Kita ingat nampak di Perdana Menteri ini ada niat untuk menunjuk Tuan Puteri. Kenapa nangis? Tak tahu. Maksudnya Bukan Adam tak mau Adam. Tuan Putri bukan ada yang besarkan dari kecil, bukan perempuan yang tadi. ini lah yang kita harus selidiki. Apa maksud tujuan dari Tuan? Mengaya. Apa yang disentuh? Apa yang dikatakan? Merangsang lagi itu. Kenapa tak cewek-cewek hormon? Ingat. Kita harus waspada. Senang. Ada yang orang mau masak. Mulailah, dah sepi. Mulailah, jangan nenek aku. Aku dah lama dah tunggu jawapan kau tak ada yang pasti. Cubalah kau beritahu aku mau. Dam. Maaf ya Dam. Bukannya Mak Dayang nolak ataupun tak ada rasa. Tak ada. Jadi selama ini apa yang aku cita-citakan kau tak terasa. Adam, kita kawan dah berapa lama Adam? 30 tahun! Demi Tuhan! Memang 30 tahun. Aku merasakan diri aku ni. Aku sudah banyak sayang pada kau Madaya. Benar. Adam, akan telepon dengan jelas tak ampun tak faham. Adam ngerti tak istilah budak-budak sekarang ni? Tak ngerti aku. Friendzone. Ini yang harus kita selidiki. Kita ni bisa. Mendengar cerita ni, bakal bisa kita. Artinya kita sekarang harus mulai menyiasati Adam. Mak Dayang tak mau terjadi sesuatu di kerajaan ini. Kau sedih. Adam, ada banyak hal yang lebih penting dari perasaan Adam saat ini ke Mak Dayang. Kita harus pikirkan bagaimana caranya menyelamatkan kerajaan ini. Wah!
tidak akan terjadi seperti yang lain. Iya ada. Kalau gitu, mandanya minta uang untuk berpikir dulu. Ya, masih kandung. Adam. Adam. Lah, dia takut sama lu. Lepas perasaan aku selama 20 tahun dengan kawan saya. Awak kan datang kali ini mau masuk benda. Jadi jual mahal lah. Silakan duduk para Menteri B. Duduk. Kau jangan berdiri ya. Ngomong duduk hati itu. Gaji maupun. Nanti aku yang 40 tahun. Kajeng gaji sampai 3 kali. Seminggu, 2 minggu sekali. Seminggu, 2 minggu 2 kali. Itu je tahu. Ini pun ngomong dada apa berhenti kan dia lagi di belum ada. Pecahku saya ni. Jangan Adam. Ia kan anakmu sendiri. Jangan sembunyi tangan lempar batu. Lempar batu sembunyi tangan batu. Itulah. Apa saya ni? Ya. Apa patut ikut apa ni? Adam. Dia buat tu. Sudah. Kita mau mengadakan pertemuan dengan para pejabat kita. Silakan buat tu. Tolong kau dengarkan baik-baik Adam. Ya buat tu. Jangan berbicara apapun kalau raja tidak bertanya. Ya. Paham? Baiklah para Menteri B. Ada beberapa hal yang akan beta tanyakan sehubungan beta tidak berada di kerajaan ini. Datuk Penasehat, Daulah tuan. bagaimanakah kerajaan beta selama beta tidak berada di kerajaan? Tidaklah ada kekacauan atau kegaduhan. Keadaan istana tenang seperti sedia kala. Itu saja Datuk Penasehat. Hanya itu yang hamba dapat sampaikan. Tak banyak itu. Memberi doa. Terima kasih Datuk Penasehat. Datuk Perdana Menteri,
Adakah hal yang ingin kau sampaikan kepada Beda? Ampun, ibu ampun, sidang itu. Ketika Sri Baginda sedang tidak berada di istana, Tahu ya itu. saat itu hamba sedang memeriksa pintu sebelah timur istana. Hamba ditemui oleh Pramal. Pramal tua dari negeri seberang. Ramal tua. Ampun, ampun. Apa yang disampaikan oleh Ramal tua itu? Datuk Perdana Menteri. Pramal tua itu mengatakan pada hamba tentang berita yang tidak enak untuk didengar. Berita apa Datuk Perdana Menteri? Ampun, sidang. Pramal tua itu mengatakan bahwa kerajaan Bukit Semenanjung ini akan dilanda malapetaka. Ampun. Ramal tua itu mengatakan kerajaan Beda akan mengalami malapetaka. Ampun, sidang. Itu yang hamba dengar. Datuk Penasehat, Hamba apa yang harus Beda lakukan menyikapi Ramal tua itu? Tidaklah ada jalan lain lagi kecuali ahli nujum yang akan tahu bencana ini. Sebaiknya kita titahkan saja ahli nujum mengaku sekarang juga. Ampun pun. Baik Datuk Penasehat. Ulunglah. Daulat Tuanku. Panggil ahli nujum istana menghadap Beda sekarang juga. Minta Tuanku, hamba laksanakan. Kau ajar anak ni. Panglima Boga, apa menurut engkau tentang hal ini? harap diampun Sri Baginda. Apakah tidak mungkin kalau tukang ramal tua itu sengaja untuk membuat kekacauan di dalam negeri kita ini, dikarenakan iri ataupun punya maksud tertentu? Harap tidaklah mungkin. Namun, Baginda, kami doa ahli nujum adalah sahabat suci dan tidak pernah punya niat jahat terhadap siapapun. hamba sejalan dengan Datuk Penasehat. Mana mungkin orang dengan tutur kata yang rapi, memiliki wajah dan penuh wibawa, punya niat jahat atau berdusta. Ampun. Adik-adik tu. Tuanku, ahli nujum datang menghadap. Suruh ia masuk. Dikit lah. Ada di tu orang bos ya. Ampun berimu ampun Sri Baginda. Atas nikah Sri Baginda, hamba datang menghadap. Kiranya apa yang dapat hamba lakukan? ahli nujum. Engkau adalah ahli nujum kerajaan.
Apa yang engkau tuju hendaklah sebenar-benarnya. Janganlah engkau berdusta dengan hasil penujuman. Ampun beribu, ampun Sri Baginda. Tidak tergores sedikit pun di hati hamba untuk menikah maupun berdusta terhadap Sri Baginda. Selama ini hamba berkata jujur sesuai dengan kemampuan hamba dalam ilmu penujuman. Alinuju, Datuk Perdana Menteri bertemu dengan peramal tua di ujung istana. Peramal tua itu mengatakan bahwa kerajaan kita akan mendapatkan bencana. Sekarang beta ingin engkau menunjuk tentang kerajaan beta. Apakah benar yang disampaikan oleh peramal tua ini? Hendaknya kau berkata jujur, sejujur-jujurnya. Baiklah, Sri Baginda. Hamba akan mencoba. Kau nak tentang kesini akan nampak kau kan? Katakan dengan pasti dan jelas, siapa penyebab banjir darah itu? Ampun seribu, ampun. Ampun beribu-ribu, ampun terbangkainya. Ampun ke hamba. Sudah, tolong ya. Siapa penyebab banjir darah itu, Alinuju? Jabat istanakah? Atau tetangga negeri seberang? Katakan, Alinuju. Menyangka engkau akan berkhianat kepada kerajaan Bet. Katakan! Perdana Menteri! Ampun sebagainya. Seret Panglima Boga kau naruh di istana dan ikat dia di sana. Laksanakan segala tugas. Dengan senang hati, Tuan Sri Baginda. Tidak mungkin. Saya dia. Kamu bukan berkhianat. Apakah hamba Baginda? Baginda! Baginda! Apakah hamba? Cantik muka tapi pengkhianat. Selamat saya. Kamu tahu saya pantat. Tuan pulang malam nampak saya cakap. Ampun. Beri-beri ampun pada raja yang mulia.
Sesungguhnya hamba sangat tidak menyangka kalau ada niat jahat yang dipakai Menggoda. Dan kau Ali Nuju, hamba sangat kagum atas kunjungan maka malapetaka tidak menimpa kerajaan ini. Terima kasih Ali Nuju. Datuk penasehat, Kau Tuan, begitulah manusia. Ketika diberikan kepercayaan, diberikan kesempatan, dia berkhianat. Beta sangat percaya kepada Panglima Poga. Begitu besar kepercayaan beta padamu. Tapi dia menghancurkan, ingin berkhianat pada beta. Ali Nuju, silakan engkau tinggalkan tempat ini dan terima kasih. Jangan satu. Ya, satu masuk. Adinda Permaisuri, mari kita beristirahat. Baik, Raden. Datuk Perdana Menteri. Ratu Permaisuri, apakah gerangan Ratu memerintahkan hamba untuk menanti di sini? Datuk Perdana Menteri. Cara Datuk menjerat Panglima Poga sangat terpuji, dan besok siang dia akan dihukum gantung. Tugas Datuk Perdana Menteri belum selesai. Malam ini tugas Datuk untuk melenyapkan si Baginda harus terlaksana. Hamba senantiasa memerintah. Hamba senantiasa menanti perintah Ratu. Hamba sudah tidak tahan lagi untuk mempersunting Putri Cahaya. Jangan khawatir, Datuk Perdana Menteri. Putri Cahaya pasti akan dapat dipersunting. Malam ini di istana akan diadakan pesta. Inilah kesempatan yang baik tepat untuk kita pergunakan supaya
Silakan duduk, para menteri BES. Pak Dayang. Slow! Hamba padu. Kalau Raja panggil, jawablah dengan sopan dan santun. Kapan nama? Kita nih hidup di dalam istana penuh dengan tata dan krama. Kalau engkau dengan adab silakanlah nak berkincang, nak berbincang, silalah. Ini di dalam istana, ya? Iya, tuanku. Pak Dayang, cobalah kau ambilkan minuman buat para pejabat istana. Di belakang itu ada kopi susu. Karena Raja malam hari ini mau mengadakan pesta yang besar-besaran. Karena kita telah terbebas dari pengkhianat-pengkhianat kerajaan yang ingin menghancurkan kita semua. Silakan, Pak Dayang, ambil minum-minuman dia. Iya, tuanku. Pak Dayang, satu. Adam, Ya tuanku. cobalah engkau panggil penari kerajaan untuk menghibur kita di kesempatan malam hari ini. Iyalah tuanku. Nanti saya panggilkan penari-penari sana. Sekarang! Bentar lah tuan, bisa minum banyak. Sawah. Dayang-dayang istana, cubalah kau keluar. Hibur raja ni. Kalau nak marah terus yang itu.
Iya, pesta yang sangat semarak karena pengkhianat istana telah tiada. Jangan ada yang berani mendekat. Ratu. Kau manusia iblis. Ratu Permaisuri. Bodoh. Saya Ratu Permaisuri. suka bicara botanan. Jangan ada yang berani mendekat. Kalau tidak, kalian akan mati. Api di tangan Tuhan datang. Jangan heran. Hamba bukanlah panglima istana. Bila tidak bisa melepaskan diri. Sekarang aku kau akan menyusul mengajakmu panglima Boga. Ya, Datuk. Tidak mungkin. Baik. Kejujuran dan kesucian hati. Jangan berpura-pura. Ratulah biang dari semua malapetaka ini. Hamba difitnah agar ratu lebih leluasa untuk merebut tahta raja. Bunda!
Ini sesaat lagi apa yang kau harapkan akan menemui kematian. Ada. Ulumah, angkat pancingan ini. Bebaskan dia dapur. Iya, jahat. Ini yang kita. Hati sama kan? Jangan dekati dia, Putri. Putri, jangan dekati dia, Putri. Putri. Siapa kau? Kau anak muda. Jangan sekali-sekali kau yang terus berjalan. Kalau kau tidak mau dibilang khianat. Siapa yang sebenarnya pengkhianat? Ya, gitu lagi. Siapa pengkhianat sebenarnya di dalam kerajaan? Saya. Ya, aku kembali untuk menjadi saksi. Ambelah yang paling tahu siapa yang sebenarnya pengkhianat dalam kerajaan ini. Ambillah yang paling dan diancam oleh Datuk Penasihat dan Datuk Perdana Menteri. Sehingga terbaginya tidak dapat diselamatkan.
pandu dari kami mau. Adik kandung. Terima kasih atas bantuanmu. Jika tidak ada engkau dan Waliwahoga, kerajaan ini akan jatuh. Kenapa manusia-manusia yang serakah? Bawa Ratu Permaisuri ke penjara. Dia akan kita adili sesuai dengan perbuatannya. Tidak bisa dong masuk loh saya. Kakanda, Adinda, tidak terasa sudah 40 hari lamanya Adinda berada di dalam istana ini. Adinda rasa inilah saatnya Adinda pergi meninggalkan istana. Ingat, semua tugas Adinda juga sudah selesai. tapi Dinda, Tidak. Pantas, kiranya hamba berada di dalam istana yang megah. Ayah masa tahu dikatakan. Benar, hamba adalah seorang anak bungil.
Hadirin kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sanggar Mendu Kalimantan Barat dengan pentas teater tradisi Putri Cahaya didukung oleh para penari Kadai, Rana Septika Yayat, Sri Surikanti, Yuniantini, Heni Nunuk, Gita Fadani, penari Cepin, Dila, Nadia, Sasi, Wulan dan Anggi, penari Bujang dari Bekasi, Aan Setiawan, Febri, Agung, Fitri, Adelia, dan Indah Adinda, dan para pemusik dari tim pemusik Andari, Prasanta Lamuda, Irfan Rusbi, Devi Vincentius Karso, Aditya Warman, Awaludin, Evin Marvino, Surya, Jerry Anwar, dan vokal Yayan. Didukung dengan tim produksi, pimpinan produksi Haja Kusmindari Triwati, Sarjana Seni, Master Seni. Penata pentas dan artistik Kamil Ibrahim dan Ahmad. Penata cahaya Yanto Lighting. Penata busana Budija, Mbak Ade, Beber Albertus dan tim Andari. Penata rias tim Misu Cosmetics, Fitri, Gita dan tim Andari. Penata suara dan sound Ahmad Sound and Team. Penata musik dan lagu Jerry Anwar, Prasanta Lamuda dan pemusik Andari. Desain grafis Budi Keci. Dokumentasi dan videografer Ero Pradoli Prasita. Tiketing Lia Topeng dan Dira. Dengan para pemain Baginda Raja diperankan oleh Budi Kakak, Putri Cahaya diperankan oleh Nadila Hussein, Yuniarsi Permatasari Jaya Indra sebagai Ratu Permaisuri, Datuk Perdana Menteri diperankan oleh Ale Solihin, Datuk Penasehat diperankan oleh Gusti Fajar, Makhluk Gaib Hadam diperankan oleh Kamil Ibrahim, Manusia Ajaib Pelintas Waktu Mak Dayang diperankan oleh Wewen Pontigila, Ahli Nujum diperankan oleh Pradono, Anak Muda Jaya Prana diperankan oleh Surya, Hulu Balang yang bapaknya jadi Hadam diperankan oleh Zakaria Jaka, Hulu Balang yang bapaknya jadi Dato Penasehat, Dato Perdana Menteri diperankan oleh Rizky. Dan pendekar kita malam hari ini Panglima Boga BPNMC. Dan inilah pimpinan produksi Haja Kusmindari Triwati, Sarjana Seni MSN. Kami silakan untuk ke depan mengambil tempat ke tengah. Penulis naskah Bung Jerry Anwar, asisten sutradara Budi Kakak, dan inilah sang sutradara, pemain senior Mendu, MC presenter, host, pengusaha handicraft, Makci TVRI Uli Topa.